Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami mahasiswi psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas metode observasi yang akan dilakukan di stasiun dan di dalam kereta. jangan lupa simak videonya. About observation. Judul observasi yang kami ambil adalah seberapa peduli dan patuh warga stasiun. Subjek observasinya yaitu warga stasiun kereta. Tujuan observasi ini untuk mengetahui tingkat kesadaran sosial dan kepatuhan warga stasiun. Lokasi observasi yang kami ambil di stasiun dan di dalam kereta. Teori yang kami ambil yaitu teori social awareness dan teori kepatuhan. Teori social awareness adalah kesadaran sosial yang berhubungan dengan kewaspadaan seseorang terhadap situasi sosial yang dialami oleh diri sendiri dan orang lain, sehingga individu dapat menjadi tahu dan menyadari hal-hal yang terjadi sekelilingnya seperti mengenai apa yang orang lain lakukan. Selanjutnya yaitu adalah teori kepatuhan atau compliance theory, yaitu teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode wawancara. Teori social awareness menggunakan metode observasi. Teori kepatuhan menggunakan metode observasi. Social awareness dan kepatuhan menggunakan metode wawancara. Ya, waktunya saya mau wawancara sedikit mengenai misalkan pendapat kakak bagaimana sih kalau di daerah sekitar stasiun kayak gini kan banyak ya orang yang melanggar peraturan. Iya, peraturan. Aduh, keren banget. Gimana sih pendapat kakak mengenai orang-orang kayak gitu? Pendapat aku itu harus ditegur. Kalau misalnya kita tahu dia salah, kita harus menegur mereka supaya bisa menaati peraturan. Tuh. Terus aku juga mau nanya nih, bagaimana sih pendapat kakak kalau misalkan di daerah stasiun kayak gini nih banyak kan ya orang yang membantu kalau misalkan kakek-kakek atau ibu lagi hamil duduk di bangku yang seharusnya itu. Bagaimana sih pendapat kakak? Itu bagus, hal yang bagus karena emang tempat duduk itu kan dianjurkan untuk prioritas yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Saya mau nanya Bu, gimana sih tanggapan Ibu mengenai orang yang melanggar kepatuhan di kereta atau stasiun? Contohnya kayak yang kita lihat banyak nih yang duduk di lantai di bawah. Gimana sih tanggapan Ibu? Tanggapan saya ya itu kan udah dilarang mengganggu gitu ya, mengganggu yang berdiri, mengganggu apa tuh ya, yang ada ya juga jadi nggak enak gitu ngelihatnya, dilihatnya kurang enak lah kalau ngegeletak di bawah gitu kan. Mengganggu orang ya, Bu? Mengganggu orang. Terus gimana sih tanggapan Ibu kalau ada orang yang memberi bantuan terhadap lansia? Kayak misalkan kalau misalkan di kereta kan suka ada yang anak-anak muda nih duduk, terus tiba-tiba ada lansia datang, terus dia berdiri buat ngasih duduknya ke lansia gitu. Itu gimana tanggapan Ibu? Tanggapan Ibu itu berarti manusia punya rasa, oh iya aku masih muda nih, yang tua lebih membutuhkan, itu aja.
Kesimpulan, pada observasi yang kami lakukan, kami menggunakan metode observasi dan wawancara. Kami mengobservasi dua teori, yaitu social awareness dan compliance theory. Dalam teori social awareness, kami menemukan terdapat dua observer yang memberikan tempat duduknya untuk lansia dan ibu yang membawa anak, dan terdapat satu observer yang membantu lansia menyeberang rel, kemudian terdapat satu observer yang membantu membawa belanjaan temannya, dan satu observer membantu foto yang penumpang lain ketika diminta bantu foto di stasiun. Sedangkan dalam teori compliance theory, kami menemukan 6 orang yang melanggar peraturan dengan duduk di lantai stasiun dan di tangga, menaiki tangga jalur turun atau lawan arah, dan posisi duduk dalam kereta yang tidak sopan. Jika dikaitkan dengan teori, maka ada warga stasiun yang tidak peduli dengan lingkungan sosialnya, dan ada juga yang tidak patuh pada peraturan di stasiun maupun di dalam kereta. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggapan social awareness dan kepatuhan. Narasumber pertama berpendapat bahwa membantu lansia atau penyandang disabilitas atau orang hamil atau yang membutuhkan bantuan adalah hal yang bagus, dan untuk yang melanggar peraturan seharusnya diberi teguran supaya tidak mengulangi dan taat kepada peraturan yang ada. Dan narasumber kedua berpendapat bahwa manusia yang memiliki social awareness berarti manusia yang memiliki rasa peduli antar sesama, dan untuk yang melanggar peraturan itu adalah hal yang mengganggu orang lain dan pemandangan. Itulah hasil observasi kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.